bahwa tanah ini adalah tanah milik almarhum Brata Ruswanda yang diperoleh dan dibeli pada tahun 1960-an dari keluarga kerajaan Kota Waringin. Halo pemirsa, hari ini kita akan mengangkat sebuah isu yang sedang hangat menyangkut hak kepemilikan tanah. Salah satu sumber sengketa yang rumit di Indonesia. Kasus yang sedang ramai terjadi di Kalimantan Tengah, ahli waris dari almarhum Brata Ruswanda kini menghadapi masalah serius, yakni klaim atas lahan milik keluarga mereka dan munculnya pernyataan dari Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati Kota Waringin Barat yang dinilai menyesatkan dan juga merugikan. Untuk mengupas duduk persoalannya secara objektif dan juga mendalam, kita sudah bersama Bang Poltak Silitonga selaku kuasa hukum dari ahli waris almarhum Brata Ruswanda. Selamat datang Bang Poltak. Terima kasih Mbak yang luar cantik. Biasa. Seger banget ya hari ini ya. Sudah mempersiapkan diri tentunya untuk menjelaskan duduk persoalan kepada masyarakat Indonesia tentunya ya Bang. Betul, ya. Amin. Iya. Dan Bang, sebelum kita membahas pernyataan pejabat, saya ingin kita luruskan dulu nih duduk persoalannya ya Bang ya. Iya. Apa sebenarnya sih yang sedang diperebutkan dan ini terjadi sejak kapan Bang? Ya, terima kasih. Persoalan ini adalah persoalan yang sudah begitu panjang, yaitu masalah kepemilikan tanah almarhum Brata Ruswanda dengan pemerintah Kota Waringin Barat yang sekarang dipimpin oleh seorang bupati ya. Jadi di mana perlu saya jelaskan kepada pemirsa bahwa tanah ini adalah tanah milik almarhum Brata Ruswanda yang diperoleh dan dibeli pada tahun 1960-an dari keluarga kerajaan Kota Waringin. Ketika tanah ini diperoleh pada tahun 1960, itu dibayar dengan uang ataupun dengan cara menyicil, dengan cara menanam buah-buahan di tanah tersebut. Ketika tanah itu menghasilkan buah, maka buah-buahan itu dibagi kepada kerajaan. Seperti itulah cara mereka untuk melunasi tanah tersebut. Dan tanah ini dikuasai oleh Brata Ruswanda dari sejak tahun 60-an sampai juga sekarang, dan itu ditanami dengan tanam-tanaman durian, dengan padi dan bermacam-macam tanaman-tanaman hortikultura ya. Karena kebetulan ini almarhum Brata Ruswanda adalah seorang kepala dinas pertanian pada saat itu, dan beliau itu orangnya yang sangat-sangat suka bekerja di ladang gitu, dan dia tidak mau melihat lahan-lahan yang kosong itu tidak istilahnya termanfaatkan, makanya dimanfaatkan beliau. Atas dengan kerja keras beliau itu, makanya keluarga kerajaan Kota Waringin memberikan tanah itu kepada beliau ya. Dan jelas itu kita juga sudah uji di pengadilan bahwa juru bicara kerajaan Kota Waringin pada saat persidangan telah menyatakan dengan jelas di hadapan hakim bahwa kamilah yang memberikan tanah itu kepada Brata Ruswanda. Tetapi ketika tahun 1973 keluarlah surat ya, surat keterangan hak atas tanah itu, surat keterangan adat namanya, yang dibuat oleh Gusti Ahmad pada saat itu sebagai kepala kampung di daerah itu. Itu jelas dan itu masih ada kita simpan sebagai bukti hak daripada ahli waris Brata Ruswanda. Kita juga sudah perlihatkan itu di persidangan, kan gitu loh. Tetapi pada tahun 1974 tanah itu pernah dipinjam ya, dengar ya, pernah dipinjam oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah untuk demplot suatu proyek itu penanaman benih. Dan surat perjanjian pinjam pakai itu ada ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Y Haratih namanya pada saat itu, dan sekarang sudah almarhum. Dan suratnya itu aslinya ada sama kita gitu loh. Jadi soal kepemilikan hak atas tanah itu lengkap semua. Tapi yang menjadi kendala ketika ini dipinjam oleh Dinas Pertanian, pada saat itu kita sudah jelaskan, sekarang dengan dalih adanya katanya SK Gubernur tahun 74 ya, perlu dipahami bahwa surat keterangan adat milik Brata Ruswanda itu tahun 73.
Dan muncul ya, baru-baru ini muncul diberikan ke kita oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat adanya SK gubernur, tapi SK itu hanya fotokopi. Dan SK itu juga perlu kalian ketahui, sudah kami rapatkan itu di Bareskrim, ahli menyatakan itu adalah merupakan patut diduga adalah ketikan komputer. Mana ada ketikan komputer pada tahun 1974? IBM aja tidak ada di situ. Pada tahun 90-an kalau saya tidak salah ada IBM. Tapi dilihat itu merupakan ketikan komputer. Yang kedua, yang perlu dipahami di sini ya, untuk semua masyarakat khususnya Kota Kalimantan ya Provinsi Kalimantan Tengah. Di dalam nomenklatur daripada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1996 nomenklatur ke bawah itu adalah Provinsi Kalimantan Tengah tingkat 1. Ada tingkat satunya ya. Provinsi Kalimantan Tengah tingkat 1 ya. Provinsi Kalimantan Tengah tingkat 1, kepala daerah tingkat 1 gitu. Tetapi tahun 1974 tidak ada di SK itu provinsi tingkat satunya dihilangkan. Padahal itu baru sekarang itu nomenklatur dihilangkan tingkat 1. Nah, itu menjadi kecurigaan kita. Yang selanjutnya kita minta bagaimana dasar penerbitan SK gubernur tersebut tidak bisa disampaikan atau diterangkan oleh pemerintah Kota Waringin Barat, ya, Kabupaten Kota Waringin Barat. Bahkan saksi-saksi sebagai aset juga di dalam persidangan kita sudah pertanyakan, mereka tidak tahu. Itu hanya cerita kepada kami katanya. Dan di atas tanah ini juga sudah terbit sertifikat-sertifikat masyarakat yang lain karena almarhum Brata Ruswanda sudah menjual sebagian tanah itu kepada warga. Masa hanya fotokopi SK gubernur bisa mengalahkan SHM yang sudah dibuat oleh pemerintah yang punya dasar hukum yang jelas? Nah, di sini kita harus memberikan pembelajaran hukum kepada kepala-kepala daerah yang tidak memahami hukum dan juga pada masyarakat yang masih belum melek hukum. Itu kehadiran kita di sini ya. Ya, gitu sebelum loh. kita mungkin beranjak lebih jauh lagi nih ya Betul. Bang ya. Setelah kasus ini mencuatkan juga muncul pernyataan dari pejabat daerah yang dinilai ini menyudutkan pihak ahli waris ya. Bagaimana tanggapan Anda soal ini? Justru di situ kekecewaan kita. Kita adalah orang yang taat hukum ya. Klien kami itu adalah orang yang tidak punya apa-apa. Mereka itu adalah keluarga yang miskin dan mereka yang sering takut melihat pejabat pemerintah. Justru kami melihat itu merupakan satu intervensi di mana ini kan sudah berjalan di dalam proses persidangan ya. Sudah selesai pemeriksaan keterangan-keterangan daripada semua saksi-saksi dan tinggal hari ini tapi kita online adalah kesimpulan. Seharusnya sebagai seorang gubernur dan juga bupati harus menghormati proses hukum yang berjalan. Jangan menunjukkan power pergi ke lokasi objek perkara dengan gaya-gaya kepemimpinan yang istilahnya arogansi, memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak punya dasar hukum. Bahkan pernyataan itu kami anggap itu satu intimidasi untuk mempengaruhi daripada hakim-hakim yang akan Pernyataannya memutus. seperti apa Bang? Pernyataan gubernur yang dirasa ini merugikan. Ini yang saya lihat di media, pernyataan gubernur itu pada saat itu adalah tanah negara tidak boleh dirampas, kita harus pertahankan. Yang saya tanyakan, siapa yang merampas tanah negara? Iya. Klien kami itu hanya mempertahankan haknya dari kejuliman orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang mau mengambil tanahnya dengan di backup oleh pengusaha-pengusaha yang nakal gitu loh. Karena kita tahu info bahwa di belakang daripada bupati ini ada pengusaha yang ingin mengambil tanah itu karena kan tanah itu di tengah kota. Ya begitu loh. Jadi yang kedua, ada pernyataan bupati yang mengatakan bahwa itu pernah dipinjam oleh Brata Ruswanda. Kan lucu, tahun 74 kan sudah lucu. Masa Brata Ruswanda sudah ada suratnya tahun 1973 meminjam tanah itu lagi pada tahun 1974 kepada gubernur, kan gitu loh.
Justru kita pertanyakan dasar gubernur mengeluarkan SK tadi. SK itu tidak ada asli ya, hanya fotokopi. Apa? Justru mereka tidak bisa menunjukkan itu kepada kita dan juga di hadapan persidangan begitu loh. Untuk pernyataannya yang gubernur sampaikan itu di forum resmi atau hanya media saja? Ya, kami lihat kan, kami tonton di media, masyarakat juga ada di situ kan. Jadi saya berpikir begini, istilahnya bupati ini memberikan pernyataan bohong ya, yang tidak punya dasar untuk menggiring gubernur ke sana. Padahal mungkin gubernur ini tidak tahu ceritanya yang seperti apa kejadian itu. Karena kan beliau tidak ada di persidangan. Jadi bupati ini memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak benar, tanpa dasar, akhirnya mempengaruhi istilahnya hati dan pikiran gubernur. Akhirnya gubernur ini memberikan pernyataan yang salah gitu loh. Seharusnya kan seorang gubernur harus menelaah dulu kabar itu. Kalau tidak ya kan pengacaranya lah yang harus disuruh ngomong. Karena pengacaranya yang hadir pada persidangan kan gitu loh. Ini langsung dia memberikan pernyataan bahwa ini tanah Pemkab. Ya bisa-bisa aja nanti saya bilang kantor gubernur itu tanah saya. Tanpa bisa menunjukkan bukti. Alas hak yang jelas kan gitu loh. Kemudian pasti kan juga akan terjadi dampak juga terhadap proses hukum dan juga opini publik begitu ya dari pernyataan-pernyataan gubernur itu. Terus bagaimana nih opini publik dari masyarakat setempat dengan pernyataan gubernur yang seperti itu? Jadi begini ya, tahulah kita masyarakat di Kota Waringin Barat ini, Kalimantan Tengah ini, mereka itu kan orang-orang yang kurang memahami hukum dan mereka itu kan hanya bekerja karena yang datang ke sana gubernur dan juga bupati istilahnya dikawal oleh Satpol PP, akhirnya ada ketakutan gitu loh. Wah, nggak bisa itu menang nanti, mana bisa melawan gubernur. Saya mau katakan kepada pemirsa, bila kita benar, siapapun itu, kita tidak perlu takut. Tuhan akan menolong kita dan kebenaran itu akan menemukan jalannya. Kita harus nyatakan kebenaran itu walaupun sulit, bahkan maupun diintimidasi atau diancam. Saudara-saudara yang hak-haknya istilahnya dirampas atau dijolimi orang lain, kita harus pertahankan. Itulah kehadiran kita untuk membantu orang-orang yang terjolimi begitu ya. Dan ada satu lagi yang kami dengar. Ini bupati ini sudah berusaha menemui ketua pengadilan, itu yang kami dengar cerita untuk mempengaruhi putusan ini supaya Barata Rusuanda kalah. Ya, dan kita yakin hakim-hakim yang akan memutus perkara ini mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan yang independen. Akhirnya dengan tidak maunya mungkin mereka itu istilahnya majelis hakim ataupun ketua pengadilan dipengaruhi oleh kekuasaan atau kekuatan daripada penguasa, ya mereka jadi frustrasi. Bahkan dibilang biar aja mereka menang di pengadilan negeri, nanti kita kalahkan di Mahkamah Agung. Kan itu loh. Itu yang kami dengar ya. Itu yang beredar di sana. Apakah itu benar atau tidak ya kita lihat nanti. Tetapi kami sebagai masyarakat Indonesia yang cinta keadilan, kita akan mengawal proses hukum ini dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Dan kami mohon juga kepada hakim-hakim yang memegang perkara ini, baik di pengadilan negeri, baik di pengadilan tinggi, bahkan nanti di Mahkamah Agung, tolong jangan mau dipengaruhi oleh uang ataupun kekuasaan-kekuasaan lain untuk membelokkan kebenaran itu. Jadi artinya seorang pejabat publik ini sebaiknya bersikap netral dalam kasus yang masih dalam proses hukum seperti ini. Betul, begitu ya Bang ya. Nah kemudian kita masuk lagi ke aspek hukum apa yang sudah dan akan dilakukan oleh pihak kuasa hukum untuk menanggapi persoalan ini Bang. Jadi begini ya, istilahnya kami masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Ya, kita tunggulah putusan itu. Kita hormati apa yang menjadi putusan hakim itu. Kita berdoa kepada Tuhan supaya putusan itu benar-benar mencerminkan rasa keadilan kepada orang-orang yang hak-haknya telah diambil gitu loh. Dan terhadap pernyataan-pernyataan gubernur itu dan juga pernyataan bupati yang seogianya tidak pantas dilakukan itu tanpa dasar hukum yang jelas, kami akan menempuh jalur hukum yang lain. Karena itu telah kami anggap telah menyebarkan berita bohong gitu loh. Karena beliau itu kan seorang pejabat. Kan ketika pejabat itu memberikan satu pernyataan, itu mengundang atau membuat implikasi yang lain di tengah-tengah masyarakat, kan itu loh. Akhirnya bisa-bisa terjadi chaos ataupun istilahnya ya huru-hara lah kita bilang begitu. Ya begitu ya. Kemudian untuk langkah hukum nih yang sudah ditempuh sejauh ini oleh pihak ahli waris itu sejauh apa Bang? Jadi begini, di dalam pembuktian itu kami ya kami manusia yang taat hukum, karena kalau dengan kekuatan
kita sendiri, kita kan nggak mungkin bisa melawan bupati dan gubernur ya, karena kita ini adalah orang yang taat hukum, kami tempuh jalur hukum. Dan di dalam saat kami menempuh jalur hukum itu, kita fair lah, kita bilang kepada pengacara bupati dan gubernur, silahkan bukti-bukti kalian itu diberikan kepada hakim dan juga saksi-saksi. 9 saksi yang kita hadirkan, tidak ada satu pun saksi ya yang menyatakan bahwa itu tanah pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Bahkan salah satu saksi dari mereka itu adalah kepala bagian aset, ya, menyatakan ke kita jelas bahwa belum ada penyerahan dari gubernur katanya. Jadi dari mana kamu tahu itu bahwa itu adalah aset pemerintah Kota Waringin Barat? Dia mengatakan hanya dengan fotokopi SK gubernur. Enak aja hanya dengan SK fotokopi gubernur, kan itu tidak logis. Iya, yang kedua, ada undang-undang dan juga dasar hukumnya ada dasar hukum yang dong. menjadi pijakan utama juga dalam kasus ini. Betul. Gitu ya, Yang kedua begini, bukti-bukti juga mereka hanya punya fotokopi. Yang tadi saya bilang hanya fotokopi SK gubernur yang sudah sulit dibaca. Iya, nggak relevan banget ya. Tidak relevan kalau banget cuma dong. hanya SK fotokopi aja gitu. Itu pun SK-nya kita tanya, ada aja. Aku berpikir rasional lah sebagai penasihat hukum. Ya udah, mana tahu mereka cuma ada fotokopi atau yang asli hilang. Iya. Tetapi dasar pembuatan daripada SK itu kalian tunjukkan dong bagaimana dasar perolehannya SK itu bisa muncul. Tidak ada satu orang saksi pun yang bisa menjelaskan bagaimana SK itu muncul. Apa SK itu datang dari langit? Iya. Kan gitu loh. Nah itu. Iya. Oke, untuk tahapannya nih sudah melalui proses somasi atau masih tahap administrasi atau bagaimana? Ya, kita Langkahnya? ya langkah kita kan kita nanti menunggu hasil putusan lah. Mungkin putusannya 2 minggu lagi 2 minggu atau 1 minggu lagi, kita tidak tahu. Itu kan kewenangan daripada hakim, ketua majelis atau majelis yang telah menangani perkara ini. Dan kami tetap sabar menunggu keputusan itu, dan kami juga tidak mau istilahnya memberikan komentar-komentar yang berbau istilahnya bisa membuat kontroversi kan Iya, gitu loh. iya. Justru bupati dan gubernurnya dengan gaya kepemimpinan yang arogan datang ke lokasi tersebut yang dilihat oleh masyarakat banyak, kan begitu. Itu Iya. tidak boleh. Seorang pemimpin itu harus menjadi contoh untuk taat hukum dan memberikan teladan kepada masyarakat bagaimana bersikap dalam menghadapi segala persoalan yang ada di bangsa dan negara ini ya. Untuk tantangan hukumnya nih yang paling besar ini kira-kira apa saja sih Bang dalam membuktikan kepemilikan lahan dalam kasus seperti ini? Kalau bagi saya sih sebagai pengacara, karena saya memahami, saya juga tidak pernah akan membela orang-orang yang salah ya. Iya. Itu tidak ada kesulitan. Kesulitannya karena mereka orang besar itu ajanya. Iya. Mereka bupati dan gubernur, ya taulah kan, Forkopimda bisa-bisa dipengaruhi majelis-majelis hakim yang menangani perkara ini di pengadilan negeri, di pengadilan tinggi, dan juga di Mahkamah Agung, karena juga mereka kan banyak duit gitu. Iya. Sementara kita hanya doa, kan itu loh. Dan juga kebenaran dan juga bukti-bukti yang kita istilahnya sampaikan gitu. Dan kita berharap hanya berdoa kepada Tuhan gitu loh. Dan dalam perkara lahan seperti ini ya Bang, ya kadang jalan terbaik ini memang bukan selalu di pengadilan mungkin gitu ya. Betul. Apakah ada upaya mediasi yang pernah dicoba gitu Bang? Jadi sebenarnya kami juga sudah menunggu. Kami kan cinta damai ya. Kami menunggu dari pihak Bupati Kota Waringin Barat mediasi, tapi mereka tidak ada. Tidak Apakah ada. ada alasan dari mereka gitu kenapa dia tidak mau atau tidak respon dengan mediasi? Ya mereka mengatakan itu tanah kami. Oh gitu. Hanya tetap begitu. kekeh ya? Kekeh dan mengatakan itu tanah kami dan harus dikembalikan. Loh, kalau hanya karena fotokopi nanti tanah ibu juga saya bilang, Iya. saya buat fotokopi tanah ibu yang sudah ibu tempati 30 tahun, bisa saya ambil, ya bagaimana nanti kepastian hukum bagi masyarakat lemah itu kan gitu. Iya, artinya sampai sekarang memang belum ada mediasi atau belum ada solusi gitu ya. Iya, mereka tidak ada, tidak Oke. ada. Selanjutnya gimana respon nanti mungkin ahli waris terhadap kemungkinan ini akan ada mediasi gitu? Ya kita tetap masih welcome lah, tapi dengan satu syarat, jangan sampai istilahnya mengambil hak-hak daripada ahli waris ya. Kalau kita, saya bilang ahli waris juga mereka itu orang lemah, orang kecil, dan mereka selalu bilang kalau ada mediasi silahkan mediasi. Iya. Ya, tapi mereka tidak mau. Pemerintahnya mengatakan itu tanah kami, dan bahkan ahli waris dibilang merampas tanah negara. Waduh, bagaimana seorang nenek-nenek yang sudah tua yang 70 tahun
bisa merampas tanah negara, kan itu nggak logis. Yang dilawan juga gubernur sama bupati, kan gitu loh. Iya, betul. Gitu loh. Kemudian sebenarnya apa sih mungkin ada syarat utama yang diinginkan pihak ahli waris agar persoalan ini tuh bisa selesai dengan baik gitu, selain mungkin dengan mediasi yang belum juga diselesaikan gitu, mediasi yang belum ada gitu, apa kira-kira ada syaratnya sih utama yang diinginkan pihak ahli waris gitu? Ya bagi kami sebenarnya hanya simpel. Istilahnya kembalikanlah hak-hak daripada masyarakat lemah itu. Itu tanah itu adalah hasil keringat daripada orang tuanya dengan cara istilahnya membayar dengan tenaganya sendiri, kan gitu loh. Kan mereka makan dari situ. Mereka ahli waris ini kan semua orang-orang yang tak punya. Kalau bupati dan gubernur banyak duitnya, kan gitu loh. Jangan dipaksakan istilahnya mengambil hak milik orang lain karena itu di tanah kota hanya untuk kepentingan daripada pengusaha-pengusaha yang ada di belakang daripada pemimpin ini. Itu yang kita sayangkan gitu loh. Baik, sekarang kita berbicara mengenai mungkin pengalaman Abang nih sebagai kuasa hukum gitu ya Iya. Bang ya. Mungkin Abang pernah menangani kasus serupa atau sebelumnya, atau seberapa umum sih kasus sengketa tanah ini antara warga dengan pemerintah atau pihak ketiga ini terjadi? Ya, begini ya. Memang kesulitan-kesulitan yang kami alami sebagai pengacara untuk membela masyarakat kecil adalah uang. Ya, Selalu berbicara dengan selalu uang. berbicara dengan uang. Tetapi saya tidak akan pernah mundur. Walaupun yang saya lawan itu adalah orang yang berduit dan punya kuasa. Karena saya yakin bahwa kebenaran itu akan menempuh jalannya sendiri. Kadang-kadang orang melihat, membilang, bagaimana Pak PH Jepang ini bisa melawan duitnya besar. Iya. Tapi aku berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan bahwa yang kami lakukan ini adalah kebenaran. Walaupun dia punya kuasa dan juga banyak duit, Tuhan akan memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kami dalam melawan mereka. Ya beberapa banyak ya ada yang kita menangkan begitu loh, kan gitu loh. Walaupun agak sulit, tetapi kita optimis. Yang pasti selalu. jangan kita bela yang salah. Itu Ya. aja prinsip bagi saya ya. Dan dari pengalaman Anda nih, apa penyebab utama konflik tanah ini terus berulang di berbagai daerah? Karena memang sampai sekarang ini sengketa tanah ini masih sering terjadi di masyarakat Indonesia gitu ya Bang ya? Iya, kalau menurut saya sih sebenarnya begini. Kurangnya sosialisasi dari badan pertanahan atau pemerintah supaya masyarakat-masyarakat yang ada tinggal di desa itu untuk mensertifikatkan tanahnya. Karena saya melihat ya, kalau kita anjurkan lakukanlah pensertifikatan itu kayaknya ketakutan masyarakat ini, nanti kami dipersulit lah, diminta inilah itulah. Jadi saya lihat ini BPN perlulah bantu masyarakat itu yang tidak memahami. Contohnya saya lihat sendiri, kadang-kadang sama saya juga ada itu. Pak Poltak, ini belum cukup, dikembalikan. Kan gitu loh. Seharusnya yang dari BPN itu yang sudah digaji oleh negara datang dong. Ini Bu, caranya begini caranya untuk menyiapkan ini. Jadi kalau dari desa itu atau dari kampung itu tidak bisa mempersiapkan itu, ya dibiarkan aja, nggak jadi diurus sertifikatnya, kan itu loh. Ya. Jadi hal-hal seperti itu jadilah pelayan masyarakat. Itu yang saya minta kepada pemangku-pemangku jabatan ini ya. Jangan menjadi seperti bos. Karena kan dia bilang di dalam slogan politik-politik lah partai politik ini, kami pelayan masyarakat, kami pelayan masyarakat. Ternyata mau jumpai kepala desa, kepala lurah ataupun camat, bupati, sulitnya setengah mati kita itu. Kan harus ada dulu ini seperti PH pakai jas gini kan baru diterima. Siapa itu katanya? Gitu ya. Kalau dari kampung kan sering seperti itu, tapi ada sih yang memang baik sebagian ya, tapi lebih banyak yang begitu gitu loh. Dan tentu perkara ini kan seperti ini tidak hanya berdampak hukum tapi juga soal sosial dan juga emosional gitu ya Bang ya. Betul. Kita juga ingin tahu nih bagaimana perasaan dari pihak keluarga dan juga lingkungan sekitar. Mungkin ini apakah ada dukungan moral juga atau solidaritas dari warga atau pihak-pihak lain gitu Bang? Jadi begini, itu toko-toko semua yang ada di Kota Waringin Barat ya, di Kalimantan Tengah telah memberikan dukungan kepada kita, bahkan kepada keluarga secara tertulis juga ada diberikan toko-toko adat itu bahwa tanah itu adalah milik Brata Rusuanda. Tidak ada satu orang tokoh pun, saya berani katakan di podcast ini, yang mengatakan bahwa itu tanah Pemkab. Cuman mereka itu kan agak ketakutan, kan gitu loh. Yang dilawan bupati, nanti kebijakan-kebijakan yang menjadi kewenangan bupati bisa berdampak kepada mereka. Akhirnya mereka banyak diam, tapi Itu yang menjadi kegelisahan masyarakat juga. iya. Mereka juga, Dan mereka WA ke saya secara diam.
maju Pak Poltak, Ya. Tuhan memberkatimu, maju. Jadi banyak kali WA ataupun chattingan-chattingan yang masuk kepada kita untuk memberikan dukungan dalam mempertahankan ini gitu loh. Ya, jadi maksud saya begini, kalaupun nanti Bupati Kota Waringin Barat kalah ataupun gubernur, jangan merasa harga diri kalian itu jadi terhina. Ini kan kebenaran dan pembuktian. Justru harus besar hati dong. Karena ada istilahnya dari Yunani kuno yang mengatakan bahwa keselamatan dan kesejahteraan adalah rakyat adalah hukum yang tertinggi. Jadi pemimpin harus menganut aja situ. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Begitu loh, ya. Baik, untuk perkara ini kan mungkin juga sudah terbit melalui media-media gitu. Betul, ya Bang ya. Bagaimana Anda melihat peran media sejauh ini dalam menyampaikan isu ini, Bang? Tapi terima kasih ya. Ya. Untuk media-media yang ada di Kota Waringin Barat, saya melihat mereka itu adalah media-media yang memang punya integritas. Ketika dulu kami pemeriksaan saksi, saya undang mereka. Bahkan saya buat juga secara langsung supaya masyarakat tahu apa yang menjadi keterangan daripada saksi-saksi itu. Dan majelis hakimnya juga mempersilahkan pada saat itu untuk live itu. Dan saya video semua bebas video. Terbuka ya. Terbuka. Dan media itu bisa mengambil apa yang menjadi keterangan saksi-saksi, apa yang menjadi bukti daripada ahli Berata Rusuanda dan juga Bupati Kota Waringin Barat dan juga gubernur. Mereka, kalianlah yang menilai. Dan saya melihat ya, istilahnya tidak perlu harus ahli hukum menilai. Mereka aja wartawan-wartawan itu, waduh, seperti itu rupanya. Mereka tidak punya alas hak dalam mengatakan itu tanahnya. Kok berani sekali? Ya itu mereka bilang, gitu loh. Tapi ada mungkin sebagian-sebagian yang mungkin ya yang bekerja dengan pemerintah, kita pahami lah. Pasti ada pro dan juga kontra gitu ya. Iya kan. Kemudian ini apakah ada mungkin narasi publik yang seharusnya nih Abang bisa luruskan gitu ya? Silakan diutarakan, Bang. Ya, yang perlu saya luruskan kepada publik ya, bahwa persoalan tanah 10 hektar yang ada di Jalan Padat Karya itu milik Berata Rusuanda, semua bukti-bukti kepemilikan yang asli kita miliki dan kita punyai. Kalau ada nanti bupati mengatakan, gubernur mengatakan kita itu merampas tanah negara, itu tidak ada. Dan tidak ada punya kemampuan itu ahli Berata Rusuanda mengambil tanah negara. Sekarang kita masih menguasai kok. Kalau memang itu tanah negara udah ditangkap dong dia, kan lapor polisi. Kan negara kita negara hukum. Jadi semua harus berproses sesuai dengan hukum yang berlaku ya, begitu. Baik, selanjutnya mungkin kita akan masuk ke bagian akhir gitu ya Bang. Boleh, ya. ya. Strategi jangka panjang dan juga harapan dari pihak ahli waris, ini apa yang akan dilakukan selanjutnya, kemudian apa strategi hukum yang sedang disiapkan untuk menghadapi kasus ini dalam jangka panjang ya Bang. Yang pasti strategi hukum kami adalah sesuai dengan yang telah terbukti di persidangan, melalui bukti-bukti dan saksi-saksi dihadirkan di persidangan, itu yang menjadi acuan kami dalam mempertahankan hak-hak milik kami ya. Dan yang kedua, kalaupun mereka harus banding, silahkan, kami akan hadapi dan kami akan berdoa kepada Tuhan dan juga memohon kepada istilahnya hakim pengadilan tinggi yang akan nanti memproses perkara ini, berjalanlah pada rel kebenaran ya. Jangan mau dipengaruhi oleh uang-uang 10 miliar, 20 miliar. Dan juga di Mahkamah Agung nanti kami tetap berdoa kepada seluruh hakim yang menangani perkara ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada kalian semua menjadi wakil Tuhan dalam memutus perkara-perkara yang benar dan adil yang ada di negeri ini sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa dan kebenaran yang abadi ya gitu. Iya, baik Bang. Selanjutnya dari proses perkara ini, kalau misalnya tidak menemukan keadilan di tingkat daerah, apakah ada rencana membawa kasus ini ke tingkat pusat atau lembaga nasional Bang? Pasti dong. Ya. Kita kan negara ini, masyarakat ini kan dikasih kebebasan untuk menempuh jalur hukum apapun ya. Ke Komisi Judisial juga kemana kita akan mengadu ya. Ya termasuk ke Tuhan kita mengadu dalam doa. Kan itu loh, ya itulah yang tertinggi kalau menurut saya, kan itu loh. Selanjutnya nih, bagaimana cara Abang dan juga tim ini untuk membangun kesadaran hukum kepada masyarakat agar tidak terjadi kasus yang serupa? Karena ini lumayan rumit ya, seperti kalau kita melawan bupati daerah gitu ya. Iya, yang pertama itu bagi saya kan, ya istilahnya alas-alas hak apapun terhadap tanah itu harus disimpan. Yang kedua, istilahnya berani. Jangan banyak sekarang masyarakat ini
meninggalkan tanahnya sendiri karena dilihat yang dilawannya adalah orang-orang besar atau penguasa, padahal sebenarnya tanah itu tanah miliknya gitu loh. Yang itu ya keberanian itu. Dan utamanya adalah kita juga berharap kepada presiden ya untuk sebuah keadilan ya. Betul. Jadi Iya. jangan hanya melihat dari masyarakat kecil nih, bahwa memang presiden juga justru harus melihat masyarakat kecil yang memang mereka bisa memberikan aspirasi gitu ya, Betul, memberikan opini yang benar. Kita juga harus melihat mereka dan bagaimana keadilan seorang presiden gitu Betul. ya untuk masyarakat gitu. Jadi memang gini ya. Harapan kita terakhir mudah-mudahan ini ditonton atau diliriklah oleh presiden Iya. kita yang kita cintai, Pak Prabowo. Karena saya melihat ya penegakan hukum di negeri ini sekarang dalam istilahnya fase-fase yang menurun ya. Dan ini adalah pekerjaan berat bagi Bapak Presiden Republik Indonesia. Padahal sebenarnya ini kan pekerjaan-pekerjaan bawahannya. Iya. Tetapi apapun yang terjadi dalam fenomena penegakan hukum yang drastis menurun di akhir-akhir ini, itu yang dicaci juga presiden. Padahal kan presiden bukan urusannya itu. Betul. Tetapi ini ya harapan saya kepada Bapak Presiden, semoga Bapak juga diberikan Tuhan kesehatan dan kekuatan dan kebijaksanaan untuk memimpin negeri ini, terutama dalam penegakan hukum, supaya ditempatkanlah orang-orang yang punya integritas di dalam bidangnya, terutama dalam penegakan hukum ini. Salam hormat dari saya Pak Presiden ya. Kita sudah minta pesan nih sama Pak Presiden. Kemudian ada pesan nggak nih kepada masyarakat umum agar lebih siap dan juga sadar hukumnya terhadap tanah milik mereka gitu. Iya, kepada masyarakat yang pertama, kalau memang itu bukan milikmu jangan ambil. Iya. Itu dosa ya. Tapi kalau itu milikmu, pertahankan dan istilahnya jaga dan pelihara dan juga kerjakan supaya bisa menambah penghasilan hidup bagi dirimu dan juga bagi anak-anak dan cucu-cucumu nanti di kemudian hari ya. Luar biasa. Dan jika Bang Poltak bisa menyampaikan langsung kepada gubernur dan juga bupati, apa satu hal yang ingin Anda sampaikan? Ya, kepada Pak Gubernur yang pertama, Pak Gubernur Agustiar Sabran, Bapak sudah dipilih oleh masyarakat Kalimantan Tengah untuk menjadi pemimpin. Lakukanlah pekerjaan Bapak sebagai pemimpin untuk bisa mengayomi kepentingan masyarakat itu. Jadi ketika ada laporan-laporan seperti ini dari bupati ataupun dari pejabat-pejabat lain, tolong di sharing lah kan. Bila penting ya saya diundang ke sana biar saya jelasin, kan tidak masalah. Karena Bapak itu diberikan Tuhan amanah untuk melindungi kepentingan rakyat, bukan kepentingan pengusaha-pengusaha yang lalim dan jahat gitu loh. Ya pengusaha juga dilindungi, tapi yang benar-benar pengusaha untuk mengembangkan atau mensejahterakan rakyat di sekitar Kalimantan Tengah, kan begitu. Baik, sekarang kita beranjak mungkin ke sistem pertanahan di Indonesia gini ya. Mungkin ada nggak sih yang perlu dibenahi menurut Bang Poltak dari sistem administrasi pertanahan di Indonesia ini? Iya, jadi begini ya. Yang pertama, kita tidak lepas dari apa itu namanya peran kepala desa dan juga lurah yang ada di kampung ini ya. Tolong diberikan pemahaman ataupun anjuran kepada masyarakat yang ada di desa, karena itulah yang langsung menyentuh kepada masyarakat itu, supaya istilahnya memiliki surat-surat dasar hak tanah sebelum harus masuk ke BPN, kan itu loh. Itu yang harapan kita ya. Oke, apakah sejauh ini Anda akan optimis nih perkara ini akan menemukan keadilan? Ya saya optimis. Optimis Sejauh ya, ini Bang, kita ya? tetap optimis, dan kita sebagai pejuang keadilan itu tidak bisa pesimis. Apapun yang kita rasakan dan kita alami, ya itulah beda kita dengan yang lain, gitu ya. Itu. Baik, terima kasih sekali lagi waktunya Bang Poltak sudah Iya. hadir bersama kami di sini untuk penjelasannya juga yang sudah sangat lengkap hari ini. Semoga informasi yang disampaikan bisa membuka wawasan kita semua ya Bang Terima ya, kasih. tentang Iya, pentingnya makasih. legalitas tanah dan juga sikap kehati-hatian dalam penyampaian informasi oleh pejabat publik. Dan untuk para pendengar tentunya, untuk para pemirsa, tetaplah kritis, cerdas secara hukum, dan juga jangan takut untuk memperjuangkan hak. Tentunya saya Dani Citra pamit undur diri. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Terima kasih.